Ya, kita lanjutkan ke kelompok 4 sekarang ya. Jadi, eh, apa yang dirancang pada outline kelompok 4 nanti bisa kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perbaikan. Ya. Jadi, pertama, masukan bagi kelompok 4 ini sebaiknya kata warga negara ini tulisan ya. Warga negara dihilangkan saja karena langsung berfokus pada mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Nah, ini buat saya jauh lebih jelas ketimbang menggunakan implementasi etika warga negara. Warga negaranya sudah representatif dengan mahasiswa. Mungkin ini menjadi catatan bagi kelompok 4. Kemudian seperti ini. Eh, saya tidak terlalu sarankan ini. Ini boleh dihapuskan saja. Jadi langsung karena di sini pendahuluan merupakan bukan latar belakang, pendahuluan adalah bab berdiri sendiri, di mana dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang tujuan proyek dan manfaat serta ruang lingkup. Nah, ini yang perlu diingat dari kelompok 4 pada penjelasan outline saya itu dalam pendahuluan menjadi bab sendiri yang di dalamnya ada eh, 4 hal tersebut. Ya, nanti mohon disesuaikan. Jadi pada latar belakang ini eh, bisa dijelaskan mengenai situasi di kelas yang menjadi objek kajian kelompok 4. Apa sih penyebabnya melihat situasi banyaknya penggunaan TikTok kayak gitu ya, yang agak tidak berkenan misalkan, atau ada situasi apa yang menyebabkan eh, kelompok 4 menjadi semakin tertarik mendalami atau mengerjakan proyek ini di kelas tersebut. Apa yang menyebabkan itu kemudian dikerangkakan pada latar belakang. Nah, tujuan proyek juga ini bisa dikembangkan lebih jauh atau memang ini sudah cukup bagus. Eh, nah, ini lagi-lagi ada kata warga negara yang bagi saya agak cukup mengganggu, nanti dihilangkan saja. Jadi langsung ke mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Saya pikir ini sudah menarik, terus manfaat. Eh, Kalau manfaat kita bicara tentang bagaimana mendapatkan gambaran atau visualisasi daripada tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di kelas tersebut misalkan. Nah, itu salah satu manfaat ya, bisa menjadikan uh, rangkaian gitu ya berpikir, ataupun uh, bisa menjadi pemicu atau bisa menjadi bahan untuk membangun kesadaran bagi kelompok ini. Saya pikir manfaatnya spesifik saja bagi kelompok, nggak perlu mana-mana. Karena nanti pada di laporan, kalau di laporan boleh baru akan kita berbicara panjang lebar karena itu sudah berkembang. Nah, ruang project juga ini bagus, sudah menarik. Eh, tapi yang mau saya pastikan bahwa yang dilihat, yang dibatasi adalah sikap perilaku dan penerapan etika terkait penggunaan media sosial platform TikTok. Nah, ini bisa dan dengan mengambil contoh kasus gitu ya, eh, demo santri Trans 7 boleh silakan, nggak apa-apa. Tapi yang ini menjadi fokus utamanya. Nah, bab selanjutnya ini adalah bab deskriptif yang dimana eh, kelompok 4 harus menjelaskan bagaimana eh, ini dimulai gitu lah. Jadi dari ketertarikan di latar belakang tadi, terus kemudian berkembang menjadi sebuah rencana dan menjadi sebuah studi lapangan gitu ya. Jadi apa yang mau dilakukan nanti ya, ada wawancara dan lain-lain, dan apa yang didapatkan skip, dan apa yang akan dilakukan dengan transkrip misalkan nanti dianalisis gitu lah, dan dianalisis dan hasilnya ada visualisasi. Nah, kurang lebih seperti itu deskripsinya. Jadi proyek ini mau dilakukan dari mana, menggunakan apa, alatnya apa, hasilnya kurang lebih apa gitu. Jadi itu dijelaskan pada deskripsi. Nah, tugas ini sudah bagus menurut saya, tapi jangan diberdirikan sendiri, tapi kemudian saling membantu gitu lah. Misalkan uh, Nisrina sebagai editor gitu ya, yang bertanggung jawab untuk mengedit gitu dan ikut melakukan wawancara atau ikut menganalisis data atau apa gitu. Jadi Nisrina tidak berdiri sendiri menjadi seorang editor yang tidak dibantu oleh siapa, dan pekerjaan lain pun berdiri sendiri masing-masing dan dikerjakan masing-masing. Saran saya ini saling membantu. Ini ini tujuan perbaikan ini. Oke, timeline.
Oke, minggu satu, bagus, satu, dua, tiga, empat ya. Jadi penyusunan, pelaksanaan, pengumpulan, finalisasi. Boleh, silakan. Eh, tapi di pengumpulan analisis ini eh, cukup cukup panjang nanti ya. Tapi nggak apa-apa, saya pikir udah bagus, sudah jelas. Nah, metode yang digunakan, misalkan. Apa sih? Jadi kalau misalnya ini kualitatif, yang ada adalah eh, wawancara gitu atau diskusi gitu ya. Nah, dan hasilnya ada transkrip, analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu ini sudah bagus, akses internet, perangkat, narasumber ini tidak perlu disebutkan. Ya, perangkat laptop dan ponsel dipergunakan untuk apa misalnya? Untuk memotret, untuk merekam, untuk apa gitu ya. Nah, untuk mengolah data, menganalisis, dan akses internet apa untuk membantu apa misalkan submit laporan dan lain-lain sebagainya. Itu saran saya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan ini tidak perlu, saya pikir. Waktu juga ini, saya pikir sudah analisis kebutuhan seperti ini saja, perangkat laptop dan akses internet ini, dan tambahkan deskriptifnya apa. Risiko yang dihadapi. Nah, risiko yang dihadapi itu sumber yang terbatas, kesulitan, tapi ini ditambahkan penyebabnya apa, dan dampaknya apa misalnya. Oh, keterlambatan pengumpulan data karena narasumbernya pasif dan lain-lain. Ini perlu dipenjelasan. Hmm. Saya pikir hal krusial bagi kelompok 4 adalah memilah bagian-bagian menjadi bab per bab dan subbab. Nah, seperti ini rencana implementasi ini dia masuk pada bab 4 gitu ya. Pada outline. Ini sudah bagus. Nah, tahapan implementasi. Oke, silakan. Nah, saya pikir ini udah menarik sekali, udah bagus. Cuman pada penyusunannya, pola penyusunannya yang menjadi satu bagian. Tinggal dipilah-pilah menjadi uh, pendahuluan, terus deskriptif dan analisis kebutuhan, serta yang terakhir adalah rencana implementasi. Oke, saya pikir kelompok 4 itu masukannya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pemahaman Anda dalam proses perbaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.